Kebayang nggak sih kalau perjalanan finansial kita itu ternyata mirip kayak sekolah ya? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bongkar tuntas sebuah kerangka unik dari e-book Makin Kaya karya Mr. Jose tentang gimana caranya naik kelas dalam urusan keuangan. Di buku inilah dipetakan 7 pola pikir untuk meraih rezeki yang berkah. Jadi, anggap aja ini bukan sekedar buku biasa, tapi semacam peta perjalanan finansial kita. Yuk, kita mulai petualangannya. Ini dia gagasan utamanya. Perjalanan finansial kamu itu adalah sebuah sekolah. Dan sama seperti sekolah, untuk bisa naik kelas, kamu harus menguasai dulu pelajaran di setiap jenjangnya. Nah, pertanyaannya sekarang buat kamu, kira-kira pola pikir finansial kamu sekarang ada di level mana nih? Masih di level TK, SD, atau jangan-jangan udah jadi mahasiswa? Yuk, kita cek sama-sama apa aja syarat kelulusannya. Oke, kita mulai dari level paling dasar ya, taman kanak-kanak. Di sini, pelajaran pertamanya adalah gimana caranya beralih dari sikap yang masih suka main-main dan nggak fokus. Nah ini nih, pola pikir khas level TK. Sering banget kan kita mikir, serius amat sih? Sikap yang terlalu santai inilah yang menurut Mr. Joss justru jadi penghambat rezeki kita. Kunci buat lulus dari level ini sebetulnya sederhana, tapi fundamental banget. Berhenti main-main dan mulai tetapkan komitmen yang serius. Seperti kata penulisnya, kalau sudah komit, jangan komat kamit. Ini semua tentang kesungguhan kita dalam menuntut ilmu untuk mengubah nasib. Lulus dari TK, kita naik kelas ke level SD. Di sini pelajarannya adalah menumbuhkan mental suka dagang dan meruntuhkan tembok ketakutan kita untuk mulai berjualan. Sering banget kan tembok penghalang terbesar itu justru kita sendiri yang bangun. Alasan-alasan kayak nggak bakat, malu, atau gengsi, itu tuh contoh tembok yang tanpa sadar menghalangi jalan rezeki kita sendiri. Sekarang, bagian ini nih yang menarik banget. Penulisnya punya cara jitu buat mematahkan ketakutan terbesar orang pas mau mulai usaha, yaitu takut jadi tambah miskin. Jawabannya tuh jujur aja, lugas dan kena banget. Dan ini dia kutipannya yang brilian. Rasanya kayak tamparan yang menyadarkan ya, kalau ketakutan kita itu seringkali nggak beralasan. Ini tuh semacam ajakan untuk mengubah rasa takut jadi bahan bakar buat mencoba. Oke, kita naik tingkat lagi ya ke level sekolah menengah pertama. Di sini fokusnya mulai bergeser. Bukan lagi sekedar gimana caranya dapat satu penjualan, tapi gimana caranya membangun hubungan jangka panjang. Skill utama di level SMP ini adalah people skill. Jadi tujuannya bukan lagi cuma jualan, tapi bikin pelanggan seneng dan setia. Biar apa? Biar mereka mau balik lagi, dan lagi ke kita. Dan ini bukan cuma teori loh. Penulisnya benar-benar mempraktikkan people skill ini dengan berinvestasi pada hubungan. Misalnya ngajak mitra dan pelanggan jalan-jalan bareng, atau ngadain kopdar rutin. Inilah kunci sesungguhnya dalam menjaga pelanggan. Sekarang kita masuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi. SMA dan kuliah. Pelajaran utamanya di sini adalah tentang menjaga amanah dengan cara terus-menerus memperluas kapasitas dan pengetahuan diri kita. Poin krusialnya begini, rezeki yang lebih besar itu akan datang kepada mereka yang siap dan pantas. Terus, gimana caranya biar kita jadi pantas? Jawabannya cuma satu, jangan pernah berhenti belajar dan bertumbuh. Buktinya, bisa kita lihat di sini. Dampak dari bimbingan dan pembelajaran itu sangat nyata. Dengan belajar dari mentornya, Ipo Santosa, sang penulis mampu meraih pencapaian yang luar biasa. Pelajarannya? Jelas banget, kalau kita ingin jadi hebat, ya dekatilah orang-orang hebat. Nah, akhirnya kita sampai di akhir perjalanan sekolah ini. Tapi sekarang, ini bukan lagi tentang penulisnya, ini tentang kelulusan Anda sendiri. Setelah melewati setiap jenjang, dari TK sampai kuliah, kamu sekarang udah punya bekal pola pikir dan keterampilan yang dibutuhkan. Kamu udah berproses untuk menjadi pribadi yang hebat. Dan inilah gelar tertinggi yang ditawarkan oleh penulis. Bukan Doctor of Philosophy ya, tapi pengusaha dahsyat. Sebuah tujuan akhir yang sangat memberdayakan dan penuh makna bagi para pembacanya. Jadi, setelah lulus dari pembahasan kita ini, pertanyaannya kembali kepada Anda. Komitmen pertama apa yang akan kamu ambil hari ini juga untuk memulai perjalananmu menjadi seorang pengusaha dahsyat?